Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-59 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Mario Kulon sebagai Ralumbu, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malamnya mereka tidur di hutan setelah tidak berhasil membuntuti gadis aneh. Kemudian menjelang pagi, mereka meneruskan perjalanan. Matahari semakin tinggi dan mereka belum menemukan arah yang jelas. Bahkan beberapa kali kembali melewati jalan yang sama. Mereka kemudian tahu bahwa tersesat jalan. Pendekar Lau lalu mengajak istrinya menaiki ketinggian sebuah bukit. Ketika mereka tengah mengamati suasana yang terhampar di bawah bukit, mendadak ada serombongan orang berkuda melintas. Hai, rupanya ada jalan yang hidup di bawah bukit itu, loh. Mungkin jalan di bawah itu menuju ke suatu tempat yang penting. Mari kita lihat. Siapa tahu jalan di bawah itu dapat menunjukkan pada kita arah ke Kulawan. Baru saja pendekar Lau dan Mesin akan melangkah ke arah kudanya, ketika tiba-tiba
Kalian mau ke Candi Surabana? Oh, tidak. Siapa kau dan apa maksudmu mengintip pembicaraan kami? Namaku Ralumbu. Aku pun akan pergi ke Candi Surabana. Tempat itu sudah tidak terlalu jauh dari sini. Kalian lihat di bawah sana, di sebelah barat daya. Bangunan dari batu-batu bersusun itulah Candi Surabana. Dan di sebelahnya Candi Tigawangi. Kau keliru. Kami tidak berniat pergi ke sana. Hanya. Bagaimana aku bisa percaya pengakuanmu? Semua orang yang berani melewati daerah ini, sekarang ini, pasti bermaksud pergi ke Candi Surabana. Sebab nanti malam akan terjadi peristiwa yang penting. Di tengah pelataran candi itu akan berkumpul para pendekar dari berbagai golongan. Kami sudah mendengar tentang pertandingan ulakan-ulakan itu. Tapi kami tak berminat mengikutinya. Kalian pasti orang yang berasal dari pesisir timur Java. Aku pernah melihat perkampungan kalian di sepanjang pantai. Kalian mau apa datang ke daerah pedalaman ini? Kalian keliru menafsirkan daerah asal kami. Tapi tidak mengapa. Satu hal saja yang harus kalian ketahui, bahwa kedatangan kami di tempat ini hanya tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan di Candi Surabana. Iya. Lalu mengapa kalian bisa sampai kemari? Kami tersesat jalan. Kami mencari seorang teman, tapi kami kehilangan jejak dan tersesat di tempat ini. Apapun alasan yang kalian kemukakan, aku tidak percaya. Hanya, terserah kau mau percaya atau tidak. Maaf, kami tidak ada waktu banyak untuk melayanimu. Tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari kami? Inilah yang kuinginkan. Lihat. Bagus. Jelas terbukti bahwa kalian bukan manusia sembarangan. Kalian mempunyai kemampuan seorang pendekar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang pendekar di tempat ini kalau bukan untuk ikut pertandingan di Candi Surabana malam nanti? Kalian tidak usah menyembunyikan maksud kalian yang sebenarnya. Di sepanjang perjalananku dari Gunung Lamongan sampai ke tempat ini, sudah berapa puluh pendekar kutemui di jalan. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama, pergi ke Candi Surabana dan ikut ambil bagian dalam pertandingan ilmu kanuragan. Bahkan semalam aku sempat bermain-main sebentar dengan pendekar dari desa Tebu. Dia memiliki senjata yang aneh, menakutkan, tapi tak banyak artinya. Apakah dia bernama Rake Dukut? Nah, ternyata kalian juga mengenalnya. Kami hanya mengenalnya sepintas lalu. Ketika kami mampir di desa Tebu. Ya, pendekar seperti Rake Dukut itu banyak berceceran di mana-mana. Aku telah kecewa karena dia hanya mampu menahan seranganku dalam 7 jurus. Ya, itu pun belum terlaksana seluruhnya. Lalu di mana dia sekarang? Dia segera kabur setelah ku beri tanda dengan sebuah luka di lambung kirinya. Entah nasibnya sekarang bagaimana, aku tidak tahu. Lupanya kau sangat menyukai perkelahian, Iya, menurut pendapatku, jika seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, maka dia harus menyukai perkelahian. Bagiku, berkelahi merupakan kebutuhan pokok, sama halnya dengan makan, minum, atau tidur. Kalian merasa ada yang aneh? Pendapat seperti itu memang kedengaran sangat aneh di telinga kami. Oh, jadi kalian tidak menyukai berkelahi, tidak menyukai kekerasan? Tidak. Kau bohong. Kami berkelahi hanya kalau terpaksa saja. Begitu rupanya ya. Bagus. Nah,
Sekarang aku akan membuktikan kata-katamu yang sangat manis itu. Ralumbu, tak ada alasan kita untuk berbaku hantam, Ralumbu. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku juga tidak ambil pusing lagi apa maksud kalian datang ke tempat ini. Yang jelas, kalian bertemu dengan seekor serigala yang baru saja mengasah taringnya. Ralumbu, tunggu. Hanya, dengarlah baik-baik, Ralumbu. Kalau kau belajar jurus-jurus hanya untuk berkelahi, hanya untuk memuaskan dahaga nafsu, mencederai orang atau membunuh sesama hidupmu, kau tidak akan bisa mencapai tingkatan apa-apa, Ralumbu. Mengapa kau tidak merubah sikapmu dengan membuat suatu kebajikan? Apa itu kebajikan? Selama ini aku hanya mengenal satu hukum. Siapa kuat, siapa tinggi ilmunya, dia akan menang dan dihargai orang. Dan mereka yang lemah tak punya kepandaian apa-apa. Sekalipun berhati emas, dia akan dilecehkan dan dihina orang. Hidupnya tak lebih dari seekor anjing buduk yang sakit-sakitan. Ralumbu, kebajikan itu penting artinya dan banyak sekali gunanya. Seorang pendekar harus belajar ilmu, tapi juga harus belajar cara-cara hidup yang baik. Kita bukan binatang yang hidup di tengah limbah belantala. Apakah gurumu mengajar begitu? Iya. Di negeri kami berdua juga mempelajari bermacam-macam jurus dan ilmu. Tapi segala macam ilmu itu bagi kami hanyalah melupakan jalang. Hanya melupakan alat belaka untuk membela diri dari ancaman bahaya. Itu kami tak pernah menggunakannya untuk berkelahi tanpa alasan yang kuat. Karena itu, maaf, Ralumbu, kami tak bisa menuruti ajakanmu. Tunggu. Kami tak sanggup melayani nafsumu untuk melakukan kekerasan. Mau atau tidak, aku akan memaksamu berkelahi. Yap, yes. Iya. Ayunan pukulanmu cukup mantap, bagus. Kuharap kalian adalah orang-orang yang tepat untuk menguji kemampuanku selama ini. Ralumbu, jangan we memaksa kami. Aku harap we bisa mengendalikan diri. Aku tidak sependapat dengan gurumu. Bagiku, kita tetap hidup di tengah rimba belantara yang bernama masyarakat manusia. Siapa kuat, dia akan tampil sebagai pemenang. Sekalipun kulitnya masih belang, tubuhnya masih besar, tapi seekor macan tak akan ditakuti kalau giginya ompong. Dengan keyakinan seperti itulah, aku pergi jauh meninggalkan Gunung Lamongan. Percayalah bahwa keyakinanmu itu keliru, salah. Kehidupan manusia tidak dapat kau samakan dengan kehidupan di tengah limbah. Cukup. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang tidak berguna dan tidak menarik. Lihat, dua bilah pedang ini ibarat taring-taringku. Kalau kalian dapat mematahkan serangan taringku, baru aku mau percaya pendapat kalian itu. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Mesin, minggirlah. Biang kulayani dia, biang puas hatinya. Hati-hati, Long. Ralumbu, silakan. Bagus. Dan ingat, ini janjiku. Kalau kau dapat mematahkan jurus-jurusku ini, aku tidak akan melanjutkan perjalananku ke Candi Surabana. Aku membatalkan untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Terserahlah, Lumbu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Baiklah. Awas. Kecepatan gerakmu patut mendapat acungan jempol.
Tapi aku baru saja mulai. Sekarang lihatlah jurus-jurusku berikutnya. Yut. Habis. Ralumbu mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Dua bilah pedang lebar yang mirip pisau pemotong tulang babi menyambar ke sana kemari. Pendekar Lo berusaha membendung serangan lawannya hanya dengan tangan kosong. Ralumbu merasa kesal karena serangannya selalu kandas di jalan. Sementara itu, matahari nampak mulai condong ke arah barat dan angin bertiup semakin kencang turun dari puncak gunung Penanggungan, menyapu lereng dan lembah-lembah di bawahnya. Awas! Kau benar-benar pendekar yang tangguh. Apakah sudah kau keluarkan semua jurus-jurusmu, Lalumbu? Tinggal 3 jurus lagi yang aku miliki. Dan aku sudah menghabiskan 4 bulan waktuku untuk mematangkan 3 jurus ini. Kalau kau dapat mematahkan 3 jurusku yang amat berharga ini, aku akan menepati janjiku. Bersiaplah. Pendekar dari Gunung Lamongan itu memasang kuda-kudanya. Matanya menatap tajam ke depan, nafasnya turun naik. Pendekar Lo tahu bahwa lawannya kali ini akan mengerahkan tenaga dalamnya. Karena itu, dia semakin berhati-hati. Lo, kok terluka, Lo? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Aku agak terkejut menghadapi jurusnya yang begitu sama sekali lain dengan sebelumnya. Jurus orang itu berbahaya sekali, Lo. Iya, jurusnya memang sangat berbahaya. Jurus yang sengaja dilacik untuk membunuh lawan-lawannya. Orang ini memang buas sekali. Jauh lebih buas dibandingkan Madangkungan ataupun Pakeling. Lo, demi keselamatanmu, kau harus menggunakan pedang itu, Lo. Iya, Mesin. Aku tak mempunyai pilihan lain. Lagi-lagi, Ngai harus mengeluarkan pedang naga puspa. Bagaimana? Aku tidak bisa melanjutkan jurus berikutnya kalau kau menempel terus pada wanita itu. Mesin, minggirlah. Jangan khawatir. Minggirlah. Hati-hati, Lo. Iya. Hei! Aku masih mempunyai 2 jurus lagi. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa menjadi korban jurus andalanku ini. Kau akan menjadi orang yang ke-12 yang terpaksa menemui ajalnya di tangan Ralumbu. Pendekar Lo tidak menyaut apa-apa. Dia hanya memperbaiki letak kuda-kudanya, kemudian tangan kanannya meraba gagang naga puspa. Ralumbu yang sudah akan mempersiapkan jurus berikutnya terperanjat melihat senjata di tangan lawannya. Untuk sesaat, dia menjadi seperti orang linglung. Oh, senjata apa yang dipakai orang itu? Bentuknya aneh sekali. Seperti penjelmaan Dewa Shiva yang turun ke muka bumi untuk menumpas kejahatan. Belum pernah kulihat senjata seperti itu sebelumnya. Gagangnya seperti memancarkan api yang bernyala-nyala. Ayo, Lalumbu. Mengapa Owe belum juga menyelang? Ayo. Rupanya kau
Rupanya kau mempunyai simpanan senjata juga. Bukankah ini lebih adil? Kau menggunakan senjata dan aku pun akan menghadapi julus-julus pedangmu dengan senjata pula. Ya, baik. Aku akan melihat bagaimana kau memainkan senjatamu yang aneh itu. Ayo. Senjata apa yang dipakai orang itu? Tanganku menjadi kesemutan setiap pedangku berbentur senjata aneh itu. Lumbu, sekarang ganti aku yang akan menyulang. Mengerikan sekali senjata itu. Aku seperti mendengar suara petir menyambar pohon. Kalau sampai terkena sambaran pedang aneh itu, tubuhku bisa lumat hancur. Lumbu, kukira kau tidak akan menuluskan pertarungan lagi. Iya. Butuh kan? Kau benar. Dan aku akan menepati janjiku. Kalau kau mau ke Candi Solabana, pergi. Kehadiranku di tempat ini tak ada hubungannya dengan pertandingan itu. Oh, tidak. Aku akan memegang janjiku. Aku tidak akan datang ke Candi Surabana. Lalu, Owe mau ke mana? Ya, aku akan merenungkan kata-kata gurumu itu. Selama ini, aku hanya hidup untuk berkelahi, untuk menang, untuk ilmu, untuk berkelahi lagi dan menang lagi, dan seterusnya. Aku menjadi ragu-ragu bahwa cara hidup seperti itu adalah yang paling benar, paling baik. Nah, selamat tinggal. Lalu, Bu. Bagaimana, loh? Kulihat orang itu sepertinya tercekam oleh kekalahannya, loh. Sebetulnya dia orang baik. Mudah-mudahan saja pengalamannya kali ini berguna untuk hidupnya. Lihat, loh, matahari semakin condong ke arah barat. Sebentar lagi malam tiba, loh. Belum tahu kita mau ke mana ini. Bagaimana kalau kita melihat ke Candi Solabana? Itu terlalu berbahaya, Mesin. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi di pelataran candi itu. Tepat di bulan purnama. Di pelataran sebuah bangunan kuno, loh. Sementara banyak pendekar dari berbagai golongan bertemu dan berlaga. Tentulah suatu pemandangan yang sangat mengesankan. Oh, Mesin, kalau kau ingin sekali melihatnya, ayo, marilah. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lau, suamiku, kau memang baik. Kau selalu menuruti keinginanku. Mesin memeluk pendekar Lo dengan penuh kemesraan. Pendekar Lo balas memeluk erat sekali. Keduanya berpelukan di atas bukit, sementara angin bertiup memainkan pucuk-pucuk pohon. Dan setelah puas berpelukan, pendekar Lo menuntun istrinya menuju kuda yang ditambatkan di bawah pohon ketapang. Ayo, peganglah pinggangku kuat-kuat, supaya kau tidak terlempar dari kuda ini, Mesin. Ayo. Beginilah. Begini. Iya, butuh. Sudah. Hiya.
kuda yang mereka tunggangi segera meluncur dari puncak bukit. Kuda yang lincah itu terus berlari bagaikan melayang di atas rumput-rumput hijau. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di Candi Surabana pada malam bulan purnama nanti? Silakan menunggu episode berikutnya. Sampai jumpa.